Hello Aries, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 15 sampai akhir Juli 2020. Ini asmara yang couple ya. Tetapi perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So Aries, tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Untuk yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Aries. Asmara kamu adalah di situ ada, kelihatan nggak ya? Oke, gitu ya. Di sini ada Knight of Cup, tapi dia energinya terbalik. Kemudian mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing dengan kamu di Knight of Cup ini. Atau di zoom sedikit ya, biar beberapa teman-teman ada yang suka lihat kartunya. Energi kalian Aries. Oke. Oke, baik. Kartu terakhir untuk kalian. Oke ya. Kemudian mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama kamu. Ini sudah dealing ya. Ini couple, bisa untuk suami, istri, pacar gitu. Selingkuhan ya. Yang manalah yang terbersit gitu. Oke, wah, ya, keren, iya. Jadi saya rasa energi kalian untuk di bulan Juli 15 ini ya, 15 Juli sampai akhir ini komunikasinya sangat kurang. Ketika pun ada komunikasi itu cenderung ke arah salah paham gitu ya. Jadi membuat perasaan juga tidak tenang. Akhirnya ada kepikiran untuk ya mungkin mencari yang lain gitu. Intinya adalah kalian terlalu sibuk dengan diri kalian masing-masing, dengan pemikiran kalian masing-masing, dengan jiwa kalian masing-masing. Energinya kurang padu di antara kalian berdua gitu. Oke Aries, dari kamunya sendiri, kamu ini sedang dealing dengan mereka dari Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Ada energi sesama Aries di sini. Kemudian ada Sagittarius, Leo. Oke, Taurus, Virgo dan Capricorn. Jadi keinginannya kalian ini berbeda untuk 15 sampai akhir Juli ini. Nah, di kamunya sendiri saya lihat mungkin agak sedikit kecewa ya dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu gitu ya. Sehingga mungkin pun tidak kecewa, tapi kok rasa cinta ini sedikit hambar ya. Ya namanya cinta itu kan grafiknya itu naik turun gitu ya. Sekiranya naik, habis itu ada sedikit masalah, turun lagi, naik lagi, atau turun makin turun yang gitu-gitu ya kalau grafik ini perasaannya cinta saya bilang. Nah, jadi demikian. Mungkin dari bulan kemarin pun perasaan hambar ini kayak sudah menyergap hati kamu gitu loh Aries. Nah, kemudian mungkin ada beberapa di antara kalian yang belakangan ini prioritasnya itu asmara. Nah, sehingga ketika pasangan kalian tidak sesuai dengan gambaran asmara yang kalian angankan begitu ya, jadi langsung yang kayak aduh kok gini sih gitu loh. Nah, akhirnya kalian yang oke deh, kalau kamu nggak bisa memberikan kenyamanan seperti aku mau gitu ya, rasa yang seperti aku inginkan, oke deh aku nyari yang lain aja. Bukannya kamu menyerah 100% dengan dia, tapi sudah ada kepikiran ya udah dengan yang lain aja dulu gitu loh. Kemana hati kamu ini merasa yang nyaman, merasa yang dicintai, itu kan apa itu namanya, apa itu istilahnya, keinginan gitu loh. Keinginan orang kan berbeda-beda ya. Kalian maunya
kalau urusan asmara itu gini, A, B, C, D. Nah, ada orang tuh yang kalau urusan asmara D, E, F, G gitu ya. Ada lagi Z, Q, A sedikitnya ada, terus D-nya ada gitu-gitu ya. Nah, jadi dia itu mungkin hanya A, B-nya aja yang bisa lengkapi kalian, tapi kemudian C, D, E dan seterusnya itu agak kurang dianya, dan posisinya kalian ngerasa aku masih pantas gitu loh. Kalian ngerasa aku pantas ngedapatin lebih daripada apa yang kamu beri ke aku gitu kaliannya. Ya namanya bukan dikata egois kalau saya bilang di sini ya. Tetapi ciknya itu loh. Kan nggak bisa dipaksa juga ya kan, dia harus melakukan seperti yang kalian mau gitu ya. Alhasil ya kalian bertindak sendiri, oke deh saya nyari yang lain aja, kali saja di sana ada nemu yang lebih bisa bikin batin kamu ini sesuai dengan yang kamu harapkan lah, bahagiakah, damaikah, tenangkah atau apalah gitu ya. Itu permintaan-permintaan di dalam diri, sehingga untuk energi kamu ke orang ini lebih cenderung gak usah deh, walaupun kangen gitu kan, kangennya tuh dateng ya mungkin sekedar aku kangen, habis dari situ kamu nggak terlalu yang ngelanjutin nanya-nanyain dia, ngelanjutin apa tuh percakapan, enggak juga. Atau bahkan kalaupun ada keinginan untuk bertemu, kamu tuh yang udah deh nggak usah deh gitu-gitu loh. Ada blok-blok secara energi untuk ngejar dia lah, kita bilang gitu, atau untuk connecting ke dia lah, cari perhatian dia ini kamu kayaknya kurang gitu ya. Nah kemudian ya energinya gini ya, kalau saya lihat pasangan kamu ini nemu hal yang baru di luar sana, hal yang lebih asik di luar sana gitu loh. Jadi dia, kalau saya bilang dia ini tidak mengabaikan kamu sebenarnya, tapi itu tadi keinginan orang beda-beda ya. Di saat dia lagi butuh untuk ngejar proses uang dia, karir dia gitu ya, jadi dia itu sedikit mengabaikan kamu. Nah di sini kamunya nggak terima loh, untuk apa ada pacar, untuk apa ada suami atau ada istri kalau dia lebih sibuk dengan dunia dia daripada apa sih nggak bisa bagi sedikit waktu untuk saya. Nah yang model gitu, tuntutan secara batin yang harus dipenuhi secara untuk urusan cinta kasih gitu loh. Kalian fokusnya untuk cinta kasih, sementara dia fokusnya untuk keuangan gitu kan, untuk hal-hal yang membangun masa depannya dia, dan kalian di situ maybe kurang bisa mengerti. Apalagi kalau ini pembacaan kamu yang sedang lihat ini meletakkan energi suami kamu atau istri kamu di sini. Bukannya saya bilang kamu ini tidak tahu diri ya, tetapi yang coba sedikit memahami gitu. Dia sedang sibuk bekerja, dia untuk membangun masa depan kalian, menstabilkan masa depan kalian, untuk mungkin ngebiayain anak-anak kalian gitu ya, kredit motor, kredit rumah, segala macam gitu kan. Nah jadi dia abai, agak sedikit dingin hati dia untuk urusan percintaan dengan kamu, bermanja-manja, beromantis itu mungkin agak kurang dengan kamu. Namun apa yang dia lakukan ini ya, keberhasilan yang pun dia dapatkan ini nanti membawa dampak juga untuk kalian gitu ya. Nah jika ini juga urusan kamu meletakkan energi dari tunangan kamu di sini gitu ya, yang saya bilang levelnya lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin kalian sudah berbicara tentang pernikahan. Nah dianya itu lagi fokus untuk nyari dana, semua dana gitu kan. Jadi lagi fokus cari dana, atau mungkin pun dia tidak fokus cari dana, tapi dia ini yang kalau kerjaan dia bagus tuh ya, toh kamu juga nanti yang ikut menikmati. Atau ketika kamu ketemukan dia dengan orang tuanya kamu, yang nggak malu-maluin kamu lah gitu kan. Ada sesuatu value-nya dia, ada nilainya dia sebagai seorang manusia yang berkarya gitu loh.
ya memang dia terlalu fokus kepada pekerjaannya, kepada hal-hal yang yang tadi saya sebutkan itu, dan kamu agak kurang bisa mengerti, agak kurang bisa memahami begitu ya. Jadi ini energi cinta ini, kalaulah misalnya ya Aries, pembacaan ini resonate dengan kamu yang saya bilang bahwa pasangan kamu lagi sibuk dengan pekerjaannya, sebaiknya kalian menjatuhkan pikiran-pikiran kalian yang terlalu ego atau meletakkan diri kalian di salah tempat. Misalnya gini, kamu ngerasa kamu ini terbuang oleh dia gitu ya, itu dibuang pemikiran seperti itu, salah gitu ya. Bukannya dia mengabaikan kamu, tapi momennya sekarang, apalagi ini lagi corona ya, udah new normal, mulai pergerakan secara segala-galanya lah, kita bilang dunia bisnis, karir gitu kan, banyak ketinggalan yang kemarin, kerjaan pending yang kemarin gitu ya. Mungkin juga beberapa dia bisnisnya kolaps, dan new normal ini lagi coba dari dasar untuk membangun lagi gitu kan. Dan kalau saya lihat di sini tidak ada yang aneh-aneh, dia tetap ini setia sama kamu gitu ya. Dia ini, apa yang dia lakukan ini adalah persembahan dia someday untuk kamu begitu loh Aries. Bukannya dia egois saya lihat di sini. Enggak, bahkan dia di sini ya, ketika dia sibuk kerja, dia meminta kamu ini mengerti gitu loh, paham secara perasaan gitu. Bahkan dia pengen kamu ini mungkin ya di saat lelah gitu ya, orang tuh butuh asmara, butuh temen gitu ya. Jadi kamu hadir, toh yang dia lakukan tadi, kembali saya ingatkan, yang dia lakukan ini demi kamunya juga gitu, demi masa depannya kalian juga. Kamu ngerti, kamu paham, kamu bisa ngendalikan cemburunya kamu, emosinya kamu, stresnya kamu, karena dia tidak bisa membagi waktunya sebanyak yang kamu harapkan gitu lah ya. Control your emotion gitu, dia kontrol pemikiran kamu, mikir tuh yang baik-baik saja, yang positif saja tentang dia. Memang kalau saya lihat di sini nggak ada energi yang aneh ya, nggak ada energi dia ya, energi dia yang energi dia yang rendah ke kamu ini sebenarnya tidak ada loh sayang ya, nggak ada. Ini bagus sekali energi dari pasangan kamu. Hanya saja tadi tuh kebutuhan kamu tentang emosional yang lebih mendesak kamu untuk di 15 sampai akhir Juli, sehingga ketika kita itu bergerak dengan emosi ya, itu bukan suatu kebijaksanaan begitu ya. Jangan hanya minta dimengerti, tetapi coba sekali-sekali untuk memahami pasangan kamu gitu ya. Nah, ketika dia ini cuek sama kamu kayak suami atau istri kamu yang sedikit cuek karena pekerjaannya, bukan cuek ya, tetapi yang pulang-pulang tuh udah lelah gitu ya. Pacar kamu tuh ketika ketemu tuh bawaannya tuh mau bobo aja, mau tidur aja, atau dia yang mencari hal-hal yang kiranya melepaskan penat pekerjaan dia. Nah, kamu hadir saja di sana, begitulah. Hadir saja ya, dijadikan momen dia rest ini, istirahat ini sebagai momen tempat kalian bermanja-manja lah, saya bilang gitu ya. Nah, ketika pacar kamu ini kamu ajak nggak bisa keluar, nggak mau lagi keluar, alasannya capek, ya memang dia beneran capek gitu. Bagaimana jika menu McD itu yang dibawa ke rumah gitu kan? Menu apalah yang kamu pikir makan malam itu sebagai satu kewajiban, momennya romantis, dihadirkan di rumah gitu ya. Dihadirkan di tempat-tempat yang kayaknya dia lagi pengen nyantai gitu lah. Itu kan di apa itu namanya, di tempat-tempat wisata itu bisa kok istirahat gitu kan. Beda kalau dia ke tempat wisata gitu, memang bener tempat itu bikin rilaks, kayak di puncak atau di pantai-pantai, bener
bikin rilaks. Tapi di sana tuh dia mesti dalam perjalanan, ya kan, macet, panas, mesti pakaian ini dan itu, mesti ngebawa apa tuh namanya ya, pernak-pernik untuk liburan. Nah, mungkin dia nih capek dengan pakaian-pakaian yang gitu loh. Seperti kita ya, pengen tuh daster yang bolong-bolong, ibaratnya gitu ya kalau kita perempuan ya. Lagi males gitu loh. Capek di luar sana, suntuk, bosen gitu. Jadi pengennya tuh pakai daster yang bolong-bolong gitu ya. Rebahan yang model gitu loh. Ya, atau tiduran gitu kan, bener-bener tidur, bukan tiduran, tapi tidur bener-bener istirahat, bobok gitu ya. Nah, dicoba pahami gitulah. Kalau orang yang berasmara itu berarti seharusnya sudah dewasa kan, perspektif pun sudah luas gitulah, cinta kasih sudah tak ada batas, kesabaran juga itu banyak stoknya. Nah, mestinya gitu di sana ya, supaya batin kamu juga tenang kan. Kalau kita memahami, oh iya ya, kita mencoba untuk melihat dari sisi dia, oh iya ya. Nah gitu ya, jadi kita nggak ada yang gedek gitu, nggak ada yang kesel gitu ya, menolak situasi, tidak menerima dengan pilihan dia, itu jadinya nggak ada gitu ya. Jadi damai, tenang ya, asmara juga akan hadir dengan sendirinya gitu lah. Oke, baik, demikian ya. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan bisa Aries mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.